Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Mustafa dari Teknik Informatika dengan NIM 24051204075. Saya akan membawakan materi dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu model infrastruktur jaringan. Baik, mari kita mulai ke materinya. Yang pertama adalah pengertian. Apa sih jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Tapi ada istilah lain, yaitu sistem terdistribusi, yaitu jaringan yang lebih kompleks. Suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Kita lihat perbedaannya di sini. Ada jaringan terpusat. Suatu server itu membawa banyak sekali komputer atau menjadi pusat dari banyak komputer. Pada suatu server, jika satu server mati atau server utama mati, maka seluruh sistem juga mati. Nah, ini adalah kelemahannya. Jika server pusat mati, ya sistem itu semua mati. Bedanya dengan jaringan terdistribusi adalah pakai banyak server untuk saling backup jika satu server mati atau maintenance. Jadi kalau satu server mati, maka server lain bisa menjadi tulang punggung pada sistem itu tanpa mengganggu sistem yang sudah berjalan. Oke, kita lanjutkan. Apa sih data center itu? Data center atau pusat data adalah fasilitas fisik yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data dalam jumlah yang besar, seperti Google Data Center. Dalam data center terdapat perangkat keras seperti server, storage, perangkat jaringan, dan komponen lainnya yang bekerja secara bersama-sama untuk menyediakan layanan data kepada perusahaan atau organisasi. Data center ini berfungsi sebagai pusat untuk penyimpanan dan pemrosesan informasi yang digunakan oleh aplikasi, situs web, dan layanan lain yang mendukung operasional bisnis. Seperti YouTube itu pasti sangat besar ya kapasitas data centernya, karena jutaan gigabyte setiap hari video diunggah ke YouTube. Nah, apa saja fungsi data center? Yang pertama adalah penyimpanan data. Data center menyimpan banyak data dari aplikasi web. Lalu kedua adalah pengelola jaringan. Data center mengelola arus masuk data dari web dan aplikasi. Kemudian pemrosesan data. Data center mengelola data, misalnya data seseorang yang akan dihapus, disimpan, dan diubah. Dan terakhir adalah keamanan data. Data center biasanya dilengkapi dengan keamanan yang sangat ketat, walaupun tidak ada yang 100% aman untuk jaringan. Next adalah pembagian jaringan dari cakupannya. Pertama adalah personal area network atau PAN. Cakupan hanya antara dua orang atau sangat personal. Misal kita berbagi Bluetooth ke teman kita, jadi hanya ada dua orang yang bisa terkoneksi. Yang lebih luas lagi adalah local area network atau kita familiar dengan istilah LAN. Cakupan satu ruangan, misal ruang ujian sekolah dan laboratorium. Yang ketiga adalah metro area network. Ini kurang umum sih, tapi ini adalah jaringan yang mencakup satu kota, kabupaten, atau distrik. Nah, yang paling luas adalah wide area network. Cakupannya sangat luas, bisa antar negara atau internasional, tapi bisa juga dibatasi. Lanjut, jaringan berdasarkan aksesnya. Intranet itu jaringan yang personal, hanya bisa diakses oleh pihak internal dan jauh terbatas pada orang yang punya kepentingan. Internet
adalah jaringan yang bersifat publik dan bisa diakses semua orang sampai ada pihak yang membatasi atau memblokirnya. Baik, kita lanjut. Topologi jaringan. Kenapa harus pakai topologi yang tepat? Topologi jaringan merujuk pada cara perangkat di dalam jaringan diatur dan saling terhubung. Kenapa harus pakai topologi yang tepat? Karena pemilihan topologi yang tepat sangat penting, secara langsung mempengaruhi kecepatan, keandalan, kemudahan, dan pengelolaan jaringan. Serta biaya jaringan tersebut bisa lebih efisien jika pakai topologi yang tepat. Yang pertama kita contohkan adalah topologi star. Topologi ini mirip seperti bentuk bintang terpusat, di mana banyak komputer terhubung ke switch dan server pusat. Hanya satu pusatnya, server atau switch. Kelebihan topologi ini adalah ketika komputer pada beberapa daya mati tak akan berpengaruh pada komputer yang lain karena tak ada hubungan antara komputer langsung dan hanya lewat switch dan server. Tapi kekurangan topologi ini adalah itu sebaliknya, jika ke pusat mati maka komputer yang ada di luar juga pasti mati atau yang terhubung juga pasti mati. Koneksi ini ya. Yang selanjutnya adalah topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi jaringan di mana semua perangkat dalam jaringan seperti komputer dan printer terhubung ke satu kabel utama, dikenal sebagai backbone. Dalam topologi ini, data yang dikirim dari satu perangkat akan berjalan melalui kabel utama dan diterima oleh semua perangkat lainnya, meskipun hanya perangkat tujuan akan memproses data tersebut. Topologi ini sederhana dan murah, tapi memiliki beberapa kekurangan dalam hal skalabilitas dan keandalan, karena sangat bergantung pada kabelnya. Ini adalah contoh topologi bus. Selanjutnya adalah topologi ring. Topologi ring adalah tipe topologi yang jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara seri membentuk sebuah lingkaran seperti cincin, di mana data bergerak dalam satu arah atau bisa saja dua arah melalui setiap perangkat hingga mencari perangkat tujuan. Setiap perangkat bertindak sebagai repeater atau mengirimkan data ke perangkat berikutnya. Keuntungan utama dari topologi ini adalah kemampuannya untuk mengurangi kemacetan, karena data hanya memiliki satu jalur untuk bergerak, sehingga komunikasi antara perangkat bisa lebih terstruktur dan efisien. Nah, kelebihan topologi ini adalah stabil dalam kecepatan pengiriman data, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan waktu respon cepat seperti telekomunikasi dan jaringan video. Tapi kekurangan topologi ini adalah sangat ketergantungan tinggi pada kabel atau perangkat tunggal. Jika salah satu kabel perangkat atau sambungan terputus, seluruh jaringan terhenti. Meskipun ya ini bisa diakali dengan dua arah. Ini adalah contoh topologi ring. Selanjutnya adalah topologi mesh. Baik, kita lanjutkan adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah tipe topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya, menciptakan jalur komunikasi yang redundan dan memastikan keandalan jaringan yang tinggi. Keunggulan utama dari topologi ini adalah redundansi yang memungkinkan data tetap dapat dikirimkan meskipun ada perangkat atau jalur yang mengalami kegagalan, sehingga jaringan tetap berjalan tanpa gangguan. Namun, kekurangan dari topologi ini adalah biaya yang sangat tinggi dan kompleksitas dalam pengelolaan, karena setiap perangkat membutuhkan koneksi langsung dengan perangkat lain yang memerlukan kabel dan perangkat jaringan yang lebih banyak. Selain itu, pemeliharaan jaringan mesh juga lebih rumit dan membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Ini adalah contoh topologi mesh. Nah, yang terakhir adalah topologi hierarkial. Topologi hierarkial adalah suatu jaringan yang mengorganisir perangkat dalam bentuk piramida atau struktur berlapis, di mana perangkat utama adalah pusat berada di tingkat atas dan perangkat lainnya terhubung secara bertingkat menuju perangkat yang lebih rendah. Pada topologi ini,
perangkat atau node tingkat atas bertindak sebagai pusat pengelolaan atau pengendali jaringan, sementara perangkat tingkat bawah berfungsi sebagai pengguna atau klien. Kelebihannya adalah topologi ini sangat baik digunakan untuk sistem yang skalanya besar. Tapi kekurangannya adalah topologi ini ketergantungan pada perangkat tingkat atas. Jika perangkat pusat mengalami gangguan, seluruh jaringan bisa terpengaruh. Selain itu, untuk jaringan yang sangat besar, kompleksitas dalam perencanaan pengaturannya dapat meningkat, membutuhkan infrastruktur yang lebih besar dan mahal. Ini adalah topologi hierarkial. Baik, terima kasih.